Selamat datang kembali di channel Tito Family. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat website yang mudah menggunakan Adobe Dreamweaver CS6. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah website yang saya buat mengenai showroom mobil bekas ya. Oke, tampilan awalnya seperti ini. Kemudian saya klik masuk seperti ini. Kemudian di sini sebelah atas ini ada iklan ya, iklan yang kita buat sendiri seperti ini. Kemudian di bagian bawah sini ada menu sebelah kiri, ya ini berandanya. Kemudian ada jenis mobil, kalau diklik seperti ini hasilnya. Kemudian ada transaksi seperti ini ya. Ya, jadi transaksi ini berisi tentang formulir pemesanan mobil. Kemudian di jenis mobil sini, kalau diklik ini ada pilihan merek mobil yang mau dipesan. Jadi misalkan diklik salah satunya, akan keluar gambar mobil seperti ini ya. Ini kalau diklik lagi salah satunya, misalkan akan masuk ke pemesanan. Jenis mobil di sini ada 3, Suzuki, Toyota, dan Daihatsu. Oke, gini ya. Ini saya coba. Oke. Jadi kita akan buat seperti ini. Jadi langkah awalnya kita harus menyiapkan 3 aplikasi sebelum kita membuat website ini ya. Jadi yang pertama adalah Exam, yang kedua Adobe Dreamweaver, kemudian yang ketiga adalah Amazing Slider. Jadi aplikasi 3 itu yang harus disiapkan. Oke, langsung saja kita akan coba ya. Jadi ini adalah Exam yang tadi saya sudah nyalakan. Jadi kalau kita buka dari awal itu, saya akan stop dulu ya, saya close dulu ini. Jadi kalau kita mau memulai dari awal ya, saya buka Exam seperti ini. Kita start 2 tombol yang paling atas nih. Jadi sini start, kemudian bawahnya MySQL juga kita start juga. Oke. Sekarang kita buka aplikasi Adobe Dreamweaver-nya. Oke. Adobe Dreamweaver. CS6 ya. Oke, sambil menunggu kita buka juga aplikasi Amazing Slider. Ya, Amazing Slider. Oke, saya minimize dulu. Amazing Slider. Oke. Ya, ini aplikasinya saya download yang free ya. Jadi fungsinya Exam ini untuk membuat server lokal di dalam komputer kita. Jadi kalau nggak ada Examnya nanti nggak bisa dibuka menggunakan browser ya. Oke, langsung saja. Oh ya, sebelum kita memulai projectnya kita harus menyiapkan beberapa konten yang akan kita buat ya. Jadi kalau mau diisi gambar tertentu, misalkan ini di sini ada gambar, ya ini saya siapkan dulu. Ini gambar-gambar juga saya siapkan. Terus ada teksnya ini juga disiapkan biar cepat ya. Oke, langsung saja kita sekarang masuk di Adobe Dreamweaver-nya ya. Oh ya, sebelumnya lagi kita harus membuat folder ya, folder di dalam Exam ya, di dalam folder destinasi yang dibuat oleh Exam. Jadi di C sini ya, C Exam ya, kita buka seperti ini. Kemudian htdoc ya, ini htdoc kita buka. Setelah itu kita buat sebuah folder ya, sebuah folder ya, new folder ya. Kita kasih nama sesuai dengan nama project yang kita akan buat. Jadi misalkan di sini saya akan membuat tentang showroom misalkan ya, showroom misalkan showroom gini ya. Oke. Kemudian semua gambar ya, semua gambar yang sudah kita siapkan kita masukkan ke dalam folder ini ya. Oke, saya akan mengcopy folder image yang berisi tentang
gambar-gambar yang sudah saya siapkan untuk membuat website ini ya. Jadi saya copy dari D sini, ini image, ini saya buka. Jadi ini gambar-gambarnya seperti ini. Kemudian saya mau copy ya, copy aja, copy. Kemudian saya masukkan di local disk C, exam, kemudian htdoc, kemudian apa tadi ya, showroom. Oke, ini saya paste di sini. Oke, ini saya sudah masukkan. Ini nanti gambar-gambar yang akan saya gunakan ya. Oke, selain itu sekarang kita masuk ke di Adobe Dreamweaver-nya. Adobe Dreamweaver seperti ini. Langkah pertama adalah dengan cara melalui menu site, kemudian pilih new site. Ya, kita kasih nama di sini, di site name-nya kita kasih nama sesuai dengan folder yang kita buat tadi ya. Jadi di sini tadi foldernya adalah showroom. Ya, kita punya project namanya showroom ya. Saya klik kanan aja rename biar pasti ya. Ya, Ctrl C, kemudian saya klik dulu, baru saya paste di sini ya, Ctrl V. Oke, kemudian di sini untuk local site foldernya saya arahkan, saya klik di tanda folder ini ya. Kemudian saya arahkan ke folder projectnya kita, showroom ini ya. Saya klik kiri 2 kali, select. Setelah itu di bagian server sini ya, saya tambahkan dulu ya, ini saya kasih nama sama juga tadi ya. Saya Ctrl V saja, showroom. Kemudian di connect using ya, connect using ini saya pakai local network ya. Setelah itu server foldernya saya tentukan lagi ya, di sini showroom, select. Oke, kemudian di sini web URL-nya, alamat URL-nya itu local host ya, garis miring showroom. Oke, setelah ini masuk di advance seperti ini. Kemudian di server modelnya ini saya pilih PHP MySQL. Oke, setelah itu di save ya. Jangan lupa di testing sini di checklist, kemudian di save lagi ya. Oke. Sepertinya ada yang terlewat tadi ya. Oke, saya mau menyeting lagi tadi ya. Jadi di sini lewat site, kemudian manage site ya, kemudian showroom tadi ya, projectnya kita, klik kiri 2 kali. Oke, di bagian advance ini, advanced ya, advance sini default image foldernya saya klik dulu, saya tentukan di dalam folder image ini ya, seperti ini. Jadi nanti kalau kita menginput sebuah gambar langsung secara otomatis terbuka dalam folder image yang sudah kita buat ya. Ini ya, saya ini select, kemudian di save, kemudian done ya. Oke, setelah itu kita melalui create new HTML ya, klik seperti ini ya. Oke, di sini sekarang kita akan membuat tabel untuk mempermudah pekerjaan kita ya. Jadi di sini lewat insert, kemudian tabel seperti ini. Tabel di sini kita tentukan, terserah kita mau berapa, tapi untuk kali ini saya akan membuat barisnya sebanyak 10, kemudian kolomnya 4 ya, 4 sajalah cukup. Kemudian di sini lebar tabelnya ini saya pakai pixel, saya masukkan 1400 ya, ini 1400 pixel. Kemudian di sini cell paddingnya itu adalah jarak ya, jarak apa namanya, jarak bordernya ya. Cell spacing ini juga space-nya ya. Ini misalkan saya masukkan di sini 2 saja ya. Oke, 2 dan saya oke. Ya, oke. Jadi hasilnya seperti ini ya.
Kemudian sekarang saya akan membuat cop ya, cop dari cop atau apa namanya, heading ya, heading dari website saya. Jadi di sini saya akan menyatukan sel yang di atas ini ya. Saya seleksi saja seperti ini, seleksi semuanya ya, ini sampai ke kanan ya. Kemudian saya merge dia, saya jadikan satu ya dengan menekan tombol yang ini, merge selected, klik oke. Setelah itu klik di bagian sel yang sudah kita merge, kemudian kita masukkan gambar, insert image ya, insert image. Oke, langsung masuk di image ini ya. Oke, setelah itu kita masukkan gambar header ya, ini headernya ini saya pilih, kemudian saya oke, kemudian oke lagi, kemudian oke lagi ya, seperti ini ya. Kemudian setelah itu saya mau simpan dulu file, save ya, save dulu. Ini saya berikan nama index di sini ya, index seperti ini, index ya. Jadi ini akan tersimpan di dalam folder showroom ya, kita punya project. Oke, kemudian setelah itu di save. Oke, jadi kita sudah punya satu file HTML dengan nama index ya. Oke, untuk mencoba melihat hasilnya kita bisa melalui menu preview ini ya, klik ya. Nanti di sini browsernya kita, terserah dari atau masing-masing komputer yang mana yang terinstall browsernya bisa digunakan. Untuk sekarang saya pakai Firefox ya, saya klik seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, ini kemudian setelah itu ini headernya sudah masuk ya. Ini saya tutup dulu yang tadi ya. Oke, ini sudah masuk. Kemudian setelah itu saya akan memasukkan background berupa gambar mobil ya. Oke, jadi di sini saya klik di luarnya tabel, kemudian di bagian page properties saya klik ya, kemudian di CSS ini saya tentukan background image-nya nih ya, browse, pilih image ya, mana yang ini ya, background oke. Ya, kemudian di sini ada beberapa pengaturan ya. Pengaturan di sini ini untuk pengaturan hurufnya, nih jenis hurufnya, kemudian ini warna teksnya ya. Kalau kita menggunakan warna solid berarti kita background colornya kita pilih di sini ya. Oke, di sini jadinya seperti ini ya. Oke, sudah. Sekarang kita coba tes. Jadi di file save as dulu, save all ya. Kemudian di browser yang sudah kita buka tadi klik, kemudian tekan F5 ya. Ini sudah masuk ya, sudah masuk backgroundnya. Sekarang kita akan membuat ini di sini dari atas ke bawah ini terlalu rapat sepertinya, saya mau bikin jarak ya. Oke, jadi caranya ini di Dreamweaver, kemudian klik masih di bagian luar sini ya, kemudian pilih page properties juga sama di CSS ini ya, branch CSS ini ada margin, ada left margin, top margin, right margin, bottom margin. Left topnya ini saya masukkan misalkan 100 ya, kemudian leftnya saya masukkan 50, kemudian rightnya saya masukkan 50 dan saya oke. Hasilnya akan seperti ini. Jadi di kiri dan di kanan itu ada space-nya, kemudian di atas juga ada space-nya. Kita coba lihat sekarang file save all dulu. Kita lihat di previewnya, tekan F5 ya. Oke, hasilnya seperti ini. Jaraknya sudah ada ya. Oke, setelah itu ini sepertinya kanan kirinya marginnya dihilangkan sajalah ya, kurang pas ya. Oke, ini dihilangkan
ya dihilangkan saja begini. Ini atau taruhlah 10 misalkan, di sini 10 juga sama. Oke. File save all. Oke, setelah itu kita akan memasukkan gambar iklan di bawahnya ini ya, di bawahnya showroom mobil nih ya, di bawahnya headernya. Oke, jadi kita kasih satu baris ke sana, dikosongkan supaya jadi space-nya, supaya jadi jaraknya ya. Oke, ini saya merge dulu, merge ya, di blok dulu seperti ini, kemudian di merge lagi. Oke, kalau sudah seperti ini, sekarang saya akan menyiapkan gambar iklan tadi ya. Jadi untuk menyiapkan gambar iklannya tadi kita menggunakan aplikasi Amazing Slider. Ya, oke. Sekarang saya buka Amazing Slider, kemudian pilih slide. Ya. Kemudian saya tambahkan gambarnya di sini ya. Ya, gambar yang saya mau pakai adalah dari header 3 ini sampai header ya, ini 1 2 3 4 ya. Ini ya, ini yang saya gunakan. Kemudian open. Oke. Di sini sudah nampil seperti ini. Ini saya hapus dulu keterangannya, title-nya supaya tidak keluar nanti. Ya, ini saya hapus biar tidak mengganggu ya. Oke. Saya hapus. Kemudian saya hapus kembali. Oke. Di sini di atas, bagian atasnya ada ukuran. Nah, ini ukuran penting nih karena harus sesuai antara ukuran gambar dengan ukuran slide yang akan kita buat nanti. Jadi kita pastikan dulu dengan cara melihat ukuran gambar di dalam folder htdoc ya. Ya, ini image. Kemudian ukuran gambarnya di sini header, klik kanan properties. Kemudian detail, di sini gambarnya 1200 dikali 167. Jadi ini sebelum dimasukkan ke dalam Amazing Slider, semua ukuran gambarnya ini disamakan dulu ya. Caranya berbagai macam, bisa menggunakan pen juga ya. 1200 kali 167 ya. Sekarang kita masukkan di Amazing Slider-nya 1000, width-nya 1200 kali 167. Oke. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita oke dulu. Oke, seperti ini sudah. Oke, sudah tampil ya. Ini di sini modelnya seperti ini. Ya, model slide-nya seperti ini. Kita bisa cari yang lain, misalkan kita melalui menu skin ya. Nah, ini kita bisa cari yang lain seperti ini, yang mana yang menurut kalian bagus, bisa dipilih. Saya sekarang mau menggunakan Lightbox saja. Oke, kemudian oke, seperti ini hasilnya. Setelah itu di bagian transisi sini kita bisa menggunakan transisi, tambahan efek transisi ya. Ini saya pakai yang 3D saja. Seperti ini. Oke. Jadi hasilnya akan seperti ini ya. Oke, ini kok nggak ada perubahan. Kita coba lagi transisi. Jadi oke. Ya. Ya, seperti ini hasilnya. Oke, seperti ini ya. Oke, setelah itu sekarang kita publish ya. Publish. Menu publish ini, publish. Kemudian ini save to foldernya ini kita tentukan, masukkan di dalam folder htdoc juga sama ya, exam htdoc, kemudian showroom ya, ini showroom, kemudian kita select folder, publish. Oke, sudah selesai. Nanti kalau sudah dipublish, kita cek di folder showroom ya, ini akan ada file namanya slider seperti ini, file HTML. Nah, untuk memasukkan ke dalam Dreamweaver-nya kita menggunakan Notepad ya. Kita klik, kemudian ketik Notepad menggunakan aplikasi Notepad ya, klik. Oke, seperti ini. Kemudian slider ini, file slider ini kita klik kiri, tarik ke dalam
file Notepad. Kita buka dengan aplikasi Notepad ya. Ya. Setelah ini, nah ini yang bagian head ini mulai dari insert sampai dengan codes ya, ini kita klik kanan copy ya, kemudian kita masukkan di kita masukkan di Adobe Dreamweaver. Kita klik di bagian yang kita mau letakkan amazing slider tersebut ya, gambar tersebut ya. Kita klik di sini, kemudian kita menggunakan tampilan split seperti ini, split. Oke, setelah itu ya, ini bisa dipastikan di sini kalau diklik di sini maka di sini akan terlihat kursornya ya. Jadi nanti kita letakkan di sebelah sini. Tapi ini yang tadi kita copy adalah bagian headnya, maka kita harus masukkan juga di headnya ya, ini. Jadi kita bagian ini ya, head ini ya, di bawahnya style dan di atasnya head ya, di antaranya ini ya. Kita klik enter, kemudian Ctrl V pasti ya. Kemudian setelah itu di bagian body kita seleksi ya, body ini kita seleksi dari insert sampai dengan ke encodes juga sama, klik ya, kemudian copy Ctrl C ya. Setelah itu ya kita klik di tadi ya, di sel yang ini ya. Oke, ini kita hapus ya sampai dengan di titik 2 nya, ini kita hapus, tekan enter 2 kali, kemudian naikkan kursornya di atasnya, terus di paste Ctrl V ya. Oke, kita sudah selesai ini. Sekarang di file save all ya. Oke, akan ada pesan seperti ini. Sekarang kita kembali ke tampilan desain ya, ini. Oke, setelah itu kita akan coba di browsernya ya, klik ya, tadi setelah di save all ya, setelah di save all di browsernya kita tekan F5 ya. Oke, sudah masuk seperti ini ya. Kita sudah memasukkan iklan ya, iklan di dalam di dalam website yang kita buat. Oke, setelah itu kita akan membuat di bagian bawahnya. Oke, di bagian bawahnya itu, oh ya, mungkin sebelum kita masuk ke bagian bawah kita akan membuat sampul dulu ya, sampul seperti yang tadi ya, sampul ada tombol masuknya. Nah, ini kita file ya, file save as dulu ya, save as ya, ini save all dulu, setelah itu baru save as. Setelah di save as kita buat rubah namanya ini menjadi sampul ya. Oke, setelah itu di save. Jadi sini kita sudah punya dua file, yang pertama file index, yang kedua file sampul ya. Setelah itu kita hapus meshing slider tadi ya, klik kemudian dihapus lewat tampilan split aja ya, split seperti ini. Ini tadi mulai dari insert sampai dengan sini ya, mana tadi, ini dihapus, backspace, kemudian yang di atas juga kita hapus ya. Oke, jadi pada tampilan ini tidak ada iklannya ya, klik ya. Oke, seperti ini. Setelah itu kita kembali ke tampilan desain ya, kita berada di file sampul ya. Ini kalau file indeksnya masih ada tetap amazing slidernya. Pada sampulnya ini kita akan buat tombol untuk masuk ya. Jadi di sini kita akan menyatukan dua sel ya, dua sel akan kita satukan. Jadi yang ini kita geser dulu, kita satukan di sini ya. Taruhlah kita mau bikin tombol di sini ya. Oke, kita merge dulu. Setelah itu kita insert tabel, kemudian kita pilih row-nya 1, kolomnya juga 1. Oke, tabelnya ini enggak usah besar-besar ya, taruhlah misalkan 100 pixel saja.
Cell spacingnya kita nolkan ya, supaya nggak ada space, atau kasih 2 juga nggak apa-apa ya, 2. Oke, kita sudah dapat ini ya. Kita klik di bagian luarnya sini, kemudian kita tengahkan sel yang sudah kita buat ya, tabel yang kita sudah buat. Caranya tinggal di bagian horizontal ini kita klik, pilih center ya, ini sudah di tengah ya. Kita klik di dalamnya, kemudian sekarang kita pilih background yang warna lain ya, misalkan pakai warna ini misalkan ya. Oke, setelah itu diketik masuk ya, masuk ya, seperti ini. Ini juga ditengahkan ya, center sama. Setelah itu ya, ini setelah itu kita akan merubah warna tulisannya ini supaya untuk merubah nama atau teks masuk ini ya, saya lewat page properties, kemudian pilih colornya di sini menggunakan warna putih, kemudian size nya saya naikkan jadi 24 ya, seperti ini. Kemudian jenis hurufnya saya menggunakan Arial. Oke, setelah itu saya oke ya, seperti ini hasilnya. Sepertinya 24 terlalu besar ya, saya kecilkan sedikit lagi menggunakan 18 saja, saya bold, kemudian oke ya, seperti ini hasilnya ya. Jadi kita punya dua file, yang pertama file sampul, yang kedua file index, seperti ini ya. Kalau ini saya preview file sampulnya, hasilnya seperti ini. Pilih yes. Oke, seperti ini ya. Ini nanti ini jadi tombol masuk. Kemudian setelah di tombol masuk ke dalam ini file yang kedua. Oke. Jadi saya akan melakukan membuat linknya ya di sini. Ini bisa diperbesar sedikit seperti ini, misalkan terlalu kecil ya tombolnya. Oke. Setelah itu saya akan membuat linknya ya. Jadi caranya tinggal di blok saja seperti ini, teksnya di blok, kemudian melalui menu insert, kemudian hyperlink ya, kemudian pilih di bagian link ini, kita klik foldernya, pilih file yang kita tuju. Jadi di sini filenya adalah indeks yang kita tuju, kemudian pilih OK. Kemudian targetnya kita pakai pilih self ya. Oke, seperti ini. Kemudian di OK. Oke. Di sini teksnya berubah jadi warna biru. Kita bisa juga ubah di sini supaya tidak biru lewat page properties seperti ini. Kemudian di bagian link CSS ini ya. Ini saya bisa rubah di sini link colornya, ini saya kasih warna putih. Kemudian visit linknya ini warna putih juga. Ini kalau mouse-nya diarahkan, kemudian kalau diklik berubah warna di sini ya settingnya. Misalkan saya kasih warna biru kalau ditunjuk, kemudian kalau diklik jadi warna hijau misalkan. Kemudian di sini underline style ini kita pilih never underline supaya garis bawahnya hilang tadi ya. Saya oke. Oke, seperti ini. Coba sekarang kita preview dulu. File save all ya, kita sudah preview tadi ya. Ini tinggal di klik kemudian tekan F5 ya, seperti ini. Jadi kalau diarahkan mouse-nya jadi biru, kalau diklik jadi warna hijau ya, gitu ya. Oke, ini langsung terbuka ya. Oke, jadi di sini saya ulang lagi, coba dites lagi, mana tadi ya, deliver. Ini klik preview Firefox seperti ini. Kalau diklik dia akan masuk ke file yang berikutnya, yaitu file index, isinya seperti ini ya.
Oke, mungkin untuk kali ini sampai di sini. Untuk selanjutnya membuat tombol di sebelah kiri ini dengan membuat konten-kontennya, kita masuk di tutorial yang selanjutnya ya, yang part 2. Oke, sampai ketemu di tutorial yang kedua.